Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Lewat dikit dari 15 menit enggak apa-apa. Lewat dikit dari 15 menit. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul guna mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMPN 1 Kota Salak, yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu CGP Angkatan 9, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di acara hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara kedua, alangkah baiknya kita sama-sama membuka acara kita ini dengan membacakan Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kelamaan juga ya guys. Baiklah, untuk kesuksesan acara kita, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yulisman. Kepada Bapak Yulisman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengadakan tangan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita Reni Kusuma Dewi
bisa lancar dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, dan kita bermohon agar apa yang telah beliau pelajari bisa dilaporkan kepada sekolah kita. Baiklah, pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il fi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il ya wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa setiap siswa yang bermasalah. Iya. Yang keempat, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Iya, terima kasih. Oke, next. Nah, ini ada pengertian budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita memulai ada yang tahu apa itu pengertian budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin menurut saya kebiasaan baik yang biasa diterapkan di sekolah atau sudah diterapkan di sekolah. Iya, sekarang terima kasih kepada Bu Saryani. Iya, kita lihat. Nah, betul sekali perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang diterapkan di pembiasaan di sekolah. Jadi pengertian dari budaya positif ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah pernah tahu ya, cuman mungkin agak sedikit bingung, tapi setelah ini mudah-mudahan lebih paham kembali. Next, nah di sini ada konsep inti Bapak Ibu. Jadi konsep inti budaya positif itu apa saja? Nah, yang pertama kita lihat ada disiplin positif. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama, di sini ada namanya disiplin positif. Nah, apa itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan tanpa ada sogokan atau ancaman ataupun hukuman. Jadi ini ada disiplin positif ini diharapkan siswa itu memiliki yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain ataupun tidak ada penghargaan dari orang lain. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tujuannya menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi intrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, bukan ekstrinsik. Berarti yang ekstrinsik itu berarti yang berasal dari luar, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga ini kira-kira motivasi perilaku manusia yang mana kira-kira yang lebih bagus? Yang pertama kan? Yang kedua atau yang ketiga? Ketiga. Yang kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Yang kebanyakan yang ketiga? Iya, menghargai diri sendiri. Iya, bagus sekali. Nah, di sini juga ada, kita lanjut slide berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, semua sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini sifatnya sifat positif untuk ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang dimaksud? Nah, di sini ada, sekarang kita kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai-nilai. Jadi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini semua sudah mencakup dari profil pelajar Pancasila. Ini dia. Semua terdiri dari 6 nilai-nilai kebajikan. Iya, next. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Iya, hukuman dan konsekuensi ada di sini Bapak Ibu, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, yang identitas gagal ini adalah hukuman. Jadi selama ini kalau kita perhatikan di sekolah kita yang mana yang paling banyak Bapak Ibu yang sudah kita lakukan? Hukuman kan atau konsekuensi atau restitusi? Iya. Nah, di sini ternyata hukuman itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, sakitnya tuh di sini, di dalam. Ya, sakitnya di hati. Iya, yang kedua tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Nah, terkadang mungkin kita dulu pernah sekolah ya Bapak Ibu, artinya kita punya guru, ternyata kita belum pernah dihukum. Itu perasaannya mungkin sampai sekarang kita masih merasakan atau selalu teringat, oh ternyata guru si A itu pernah menghukum saya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Nah, di sini juga ada murid atau anak akan tersakiti karena dengan adanya hukuman itu siswa atau murid akan merasa tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, jadi anggapan kita dulu dengan kita memberikan hukuman mungkin siswa itu berperilaku menjadi lebih baik. Ternyata salah, jadi kurang tepat. Jadi ternyata perilaku dengan kita memberikan sering hukuman itu perilakunya lebih agresif, lebih meningkat makanya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini bahaya ini Bapak Ibu. Nah kita lihat lagi, ada identitas konsekuensi. Nah di sini, coba kita lihat Bapak Ibu di sini, kira-kira ini ada 4 kondisi situasi ya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi di sini apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Iya. Bisa hukuman, bisa konsekuensi ya, betul sekali. Jadi itu tadi, kalau sudah direncanakan di awal berarti itu bisa dikatakan konsekuensi. Tapi kalau mendadak berarti itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya. Kemudian ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi setelah dia coret, dia bersihkan kembali. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya.
Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, iya ini hukuman ya. Oke Bapak Ibu, jadi sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Next. Baik. Oke, saya pakai secara manual saja, sepertinya badannya sakit. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terutama wali kelas ya, atau Bapak Ibu semua, mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Saya tanya dulu terlebih dahulu, keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas apa sama dengan peraturan kelas? Oke, ya. Mohon saya kita ada yang menyamakan. Jadi di sini kita kita show sebentar, kita lihat Bapak Ibu. Nah di sini keyakinan kelas ya, kita bahas keyakinan kelas. Nah, peraturan apakah sama dengan keyakinan kelas? Jadi kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini untuk peraturan kelas, ya, biasanya itu yang namanya peraturan selalu ya diawali dengan tidak boleh, kemudian dilarang. Ya itu banyak sekali seperti itu, tidak boleh ngomong duit, tidak mengejek nama orang tua, tidak boleh pacaran. Nah, tapi ini kalimat peraturan kelas seperti ini biasanya ya seperti anak kecil lah misalnya, tidak boleh memanjat. Berarti yang bagian belakang yang akan teringat di memori. Bukannya tidak boleh memanjat, tidak, tetapi dia akan memanjat, ya. Contoh seperti tidak mengejek nama orang tua, dia malah tambah semakin mengejek nama orang tua. Ya, tidak boleh pacaran. Nah, ini bagian belakang yang tersimpan di memori, ternyata boleh pacaran. Ya, jadi ini namanya peraturan kelas Bapak Ibu. Nah, dari peraturan kelas ini kita rubah nanti menjadi kalimat positif. Ya, contoh, kita hilangkan yang tidak atau tidak boleh itu. Jadi contohnya tidak melakukan bullying. Jadi kalimat positifnya yaitu paling tidak ini saling menghargai atau saling menghormati. Ya, kemudian tidak mengejek nama orang tua, berarti bersikap dilarang ribut dalam kelas, berarti sikap tenang di dalam kelas saat belajar. Jadi kalimatnya itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Ya Bapak Ibu, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau peraturan kelas berarti kita hilangkan kalimat yang tidak boleh atau dilarang. Berarti kalimat positif kita jadikan kalimat peraturan kelas tadi menjadi kalimat yang positif. Nah, untuk keyakinan kelas ini sangat diharapkan sekali bagi kita. Jadi tujuan dari keyakinan kelas itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini dia. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu ini di sini sangat besar harapan kami untuk wali kelas terutama bisa diterapkan di dalam kelas-kelasnya masing-masing. Bahwasanya kita mulai dari kelas kita masing-masing. Jadi kita buat peraturan kelas, keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas baru nanti imbasnya ke keyakinan sekolah. Jadi kita bentuk anak-anak didik kita terlebih dahulu di lingkungan kecil kelas kita. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah sesuai dengan budaya positif tadi akan berimbas kepada budaya positif ke sekolah. Nah itu dia. Jadi budaya positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas dapat meningkat kesadaran murid untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang sangat-sangat penting sekali, bahwasanya harus diharapkan siswa itu memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Jadi tidak perlu ada dorongan dari orang lain. Nah seperti
seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Untuk pembuatan keyakinan kelas ya, siswa kita pandu Bapak Ibu. Nah, siswa kita pandu mengisi beberapa kalimat atau satu kalimat atau dua kalimat paling banyak. Kemudian nanti ini kita dari hasil kerja siswa kita tempelkan. Ya, kita tempelkan kemudian kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, jadi tujuannya apa? Siswa itu yang membuat tentu pasti akan diikuti. Ya Bapak Ibu, jadi di sini memang harapan yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan sendiri lebih kurang jika kita sudah membuat keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah elaborasi pemahaman setiap individu itu berbeda. Tidak ada sesuatu yang mutlak kecuali pada murid. Jadi sampai di sini mungkin materi kita jadi di sini saya berharapkan kita bersama kita bisa Bapak Ibu untuk melakukan atau lebih menerapkan kegiatan-kegiatan mungkin yang kita lakukan tadi seperti segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita menyelesaikan masalah siswa itu dengan segitiga restitusi. Kemudian satu lagi kepada guru-guru kita ataupun teman-teman kita yang wali kelas terutama membuat keyakinan kelas kita buat bersama dan mudah-mudahan nanti juga kita membuat keyakinan dari sekolahnya. Mudah-mudahan harapan kami bersama, harapan kita semua bahwasanya ini ke depan kita bisa akan menjadi lebih baik dan sekolah kita akan menjadi lebih baik tentunya dengan mendidik peserta didik. Jadi mungkin hari ini sampai di sini Bapak Ibu. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah paham kira-kira? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi ini kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangannya untuk ibu hebat ini. Dengan berakhirnya pemateri yang diberikan oleh Ibu Redi Kade, berakhir pula acara kita. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinnya tinggal itu. Kalau benar bahasa sejarah maka melawan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Ananda? Sudah bisa konsentrasi hari ini kegiatannya? Oke, jadi kegiatan kita hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum, tidak tahu. Peraturan kelas sudah ada di lokal? Sudah ada?
tidak boleh merokok. Yang lain? Tidak boleh berdoa berlebihan. Tidak boleh membawa uang berlebihan. Yang lebih kelok mana lagi? Tidak boleh Tidak boleh mengeluarkan baju saat di dalam kelas. Iya, bagus. Tidak boleh mengeluarkan baju saat belajar. Apa lagi? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Yang lain? Iya, jawabannya bau-bau semua perempuan. Apa? Tidak boleh membuli. Oke, tepuk tangan sama. Yang sering kita perhatikan yaitu peraturan. Tidak boleh, jadi diawali ya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh menggunakan baju saat belajar, tidak boleh makan saat belajar. Awalnya apa? Tidak boleh. Nah, yang seperti itu namanya peraturan. Ya, sekarang kita buat peraturan yang kata-kata tidak boleh itu menjadi suatu kalimat yang universal. Nah, merubah peraturan dengan kalimat positif. Tidak boleh membuli. Kalimat positifnya apa? Kita hilangkan tidak bolehnya, tapi kita buat kalimat positif. Kita hilangkan dilarang kalimat yang menggambarkan kalimat positif. Contoh, bullying. Tidak boleh bullying. Berarti kalimat positifnya adalah saling menghargai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengeluarkan baju saat belajar. Masukkanlah baju. Nah, itu kalimat positif. Sudah bisa? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Jangan makan saat jam pelajaran. Kalimat positifnya apa? Makan di jam istirahat. Dipaham bedanya? Peraturan diawali dengan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian kalau kalimat positif kita jadikan, kita hilangkan yang tidak boleh itu. Bisa paham? Paham? Nah, yuk. Sekarang coba kita buat kalimat positif. Jadi masing-masing anak-anak kita berikan ini. Ya, silakan dibagikan. Berapa orang ke sana? Satu orang satu. Nanti kita tempel di depan. Bagi satu-satu. Nah, ya, kita pikirkan kalimat positifnya apa saja. Ya, ditulis di sini. Nanti kita tempelkan di depan. Ini lainkan ini. Ya. Kalimat positif tadi kita sudah contohkan peraturannya. Contohnya tadi tidak boleh makan saat jam pelajaran. Jadi kalimat positifnya apa? Makan saat jam istirahat. Ya, silakan dibuat. Tidak boleh itu kita jadikan kalimat positif. Yang nantinya ini akan dijadikan peraturan atau keyakinan kelas Anda. Di kelas ya, coba kamu di kelas. Baik itu di dalam pembuatan PR, masuk ke dalam kelas, kebersihan kelasnya gimana, baik itu tentang disiplin tentang PR.
Silakan dikumpul di sini. Ini namanya kita buat kalimat positif. Silakan. Kumpulkan, ditempelkan di sini. Silakan. Ya, yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, yang. Ya. Bu, Ah, Bu. ya. Kalau di luar kelas boleh. Boleh, pokoknya masih di sekolah ya. Boleh. Oke, terus rakyat lu. Oke. Nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Ini kan punya dari kamu sendiri akan kita jadikan peraturan. Dan namanya dia. Rakyat. Kembali. Aling. Emang gue ya. Ya. Masih ada ke bawah. Penting Kalian kan Bu. Nanti kalian kata tuh tinggal deh. Kembali kamu. Ini tulisnya ini lagi kata. Ya. Ada lagi yang belum? Kalimat positif. Ada lagi? Satu saja. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Sudah? Ya? Ada lagi yang belum? Kalimat positif. Ada lagi? Satu saja. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Sudah? Oke, terima kasih. Masih ada, ayo. Oke, kita baca ya. Ada semua? Ada lagi? Ya. Ada kalimat positifnya, jagalah kebersihan kelas. Tidak boleh. Nah, ingat kalimat positif ya. Kalimat positif itu tidak diawali dengan tidak, tapi di sini menjadikan nah ya. Mengerjakan PR tepat waktu. Menggunakan topi saat upacara bendera. Mendengarkan guru saat menerangkan. Ya, bagus. Memakan di jam istirahat. Menghargai orang lain atau kawan. Iya. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Baik, di sini Ibu perhatikan ya, sudah mantap semua. Jadi untuk yang setelah peraturan kelas, ingat tadi peraturan kelas itu diawali tidak boleh. Banyak yang tidak boleh? Ya, kemudian kalimat tidak boleh itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh makan di jam pelajaran. Berarti kalimat positif apa? Makan di jam istirahat. Nah, dari sekian ini ya, dari kata-kata atau kalimat positif kita buat sesuai dengan nilai kebajikan. Contoh, saya contohkan satu. Nah, ini kalimat positif dari teman menggunakan topi saat upacara
contohnya kalimat yang lebih pendek lagi. Contoh, disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kesopanan, menghargai, itu namanya nilai kebajikan. Nah, sekarang kalau menggunakan topi saat upacara bendera ini termasuk yang nilai kebajikannya apa? Iya, bagus. Nah, bisa seperti itu? Masih ingat yang Ananda buat tadi? Masih? Oke. Sekarang Ibu serahkan kembali. Nah, ini kalimat positifnya. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Ya, tadi sudah ada yang dari pertama di yang kamu buat tadi tidak menggunakan topi saat upacara. Sekarang tolong disertikan lagi short kita. Kita keyakinan kelas untuk kelas berapa ini? C. Coba kita pikirkan yuk. Apa kira-kira keyakinan kelas untuk kelas 7C? Apa keyakinan kelas untuk kelas 7C? Contoh tadi nilai kebajikannya. Ya, jadi ini semua akan menjadi peraturan daripada mendengarkan guru saat menerangkan. Ya, bagus. Memakan di jam istirahat. Menghargai orang lain atau kawan. Iya. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Baik, di sini Ibu perhatikan ya, sudah mantap semua. Jadi untuk yang setelah peraturan kelas, ingat tadi peraturan kelas itu diawali tidak boleh. Banyak yang tidak boleh? Ya, kemudian kalimat tidak boleh itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh makan di jam pelajaran. Berarti kalimat positifnya apa? Makan di jam istirahat. Nah, dari sekian ini ya, dari kata-kata atau kalimat positif kita buat sesuai dengan nilai kebajikan. Contoh, saya contohkan satu. Nah, ini kalimat positif dari teman menggunakan topi saat upacara bendera. Apa kalimat yang universalnya? Nah, atau kebajikannya? Nilai kebajikan itu ada contohnya kalimat yang lebih pendek lagi. Contoh, disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kesopanan, menghargai, itu namanya nilai kebajikan. Nah, sekarang kalau menggunakan topi saat upacara bendera ini termasuk yang nilai kebajikannya apa? Iya, bagus. Nah, bisa seperti itu? Masih ingat yang Ananda buat tadi? Masih? Oke. Sekarang Ibu serahkan kembali. Nah, ini kalimat positifnya. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Ya, tadi sudah ada yang dari pertama di yang kamu buat tadi tidak menggunakan topi saat upacara. Sekarang tolong disertikan lagi short kita. Kita keyakinan kelas untuk kelas berapa ini? C. Coba kita pikirkan yuk. Apa kira-kira keyakinan kelas untuk kelas 7C? Apa keyakinan kelas untuk kelas 7C? Contoh tadi nilai kebajikannya. Ya, jadi ini semua akan menjadi peraturan daripada atau keyakinan kelas untuk kelas 7C. Jadi Ibu minta kepada sekretaris nanti ini tolong di sekretaris mana? Ya, sekretaris nanti ini dibuat rapi, dicetak, di print. Jadi ini kita tempelkan di dalam kelas kita. Jadi apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar, ya, ini semua
Ananda yang membuat. Betul nggak? Betul kamu yang membuat? Apakah ibu yang membuat? Tidak. Berarti kamu, Ananda semua yang membuat, maka nanti apa akan dilanggar? Iya, berarti kamu membuat, kenapa kok dilanggar? Ya, Ananda yang membuat tentu laksanakan. Jadi ibu harapkan ini bisa dijadikan keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Paham? Paham? Baik, terima kasih. Jadi nanti ibu minta kepada teman-teman, kepada sekretaris terutama untuk mencetak bersih bagus. Jadi nanti kita tempelkan di dalam kelas. Oke, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.